Baik, di sini saya sudah bersama teman saya sebagai receiver, penerima pesan atau komunikasi. Halo, Assalamualaikum, Arsita. Waalaikumsalam. Eh, by the way, apa kesibukan di masa pandemi kayak gini? Kesibukan sekarang sih eh, kayak santai-santai aja sih kan, kuliah juga kan belum mulai. Terus ya kayak aku tuh kayak ngerajut bikin konektor masker gitu kan. Gitu. Gila. Oh ya, waktu SMA tadi itu dulu lah pandemi loh. Belum. Belum ya, berarti belum bulan Maret 2000 berapa itu ya? Itu kan 2019 kan ya. Pandemi itu 2020. 2020, tepatnya Maret. Nah, itu kan pandemi kan berawal dari Wuhan nih, Iya. Terus pas berawal dari Wuhan itu pernah lihat ada meme lucu gitu dak yang bahwa Indonesia itu tidak akan kena COVID gitu. Iya, kurang tahu sih aku kalau itu. Nah, aku tuh pernah lihat meme gitu kan bahwa Indonesia tidak akan pernah kena COVID karena penduduknya barbar gitu kan. Nah, itu salah sekali sih meme itu. Jadi di Indonesia itu mulai menyebar virus corona itu dari Maret kalau nggak salah, dari Maret 2020 itu tepatnya di kota Depok. Jadi seseorang itu terpapar virus corona dari penduduk Jepang kalau nggak salah, ya dak? Oh gitu. Dari penduduk Jepang. Jadi menyebar sampai sekarang ke berjuta-juta orang. Sampai ke pulau kecil gitu ya, kayak kita kan di Belitung gitu, seharusnya kan kasus COVID-nya tuh kan gimana ya gitu. Nah itulah ya. Karena penduduk Indonesia ini terlalu meremehkan si COVID ini gitu, sampai membuat meme yang parah sih. Sampai kapan gitu corona ini bakalan reda gitu kan? Kayaknya sih nggak bakal reda gitu. Sebenarnya bisa reda, yaitu tadi kan yang pertama menggunakan protokol kesehatan. Terus setelah protokol kesehatan itu yang terpenting adalah mengkonsumsi zat-zat gizi, makan yang bergizi, terus olahraga rutin gitu kan. Tapi olahraga rutin ini bukan olahraga yang intensitasnya tinggi gitu, bukan yang tinggi sampai yang ngos-ngosan gitu. Sampai olahraga. Jadi olahraga yang ringan-ringan itu gimana misalnya? Olahraga ringan itu kayak jogging, terus yang olahraga di rumah tuh yang ada nih yang aplikasi yang buat olahraga di rumah aja tuh. Intinya di rumah aja lah. Terus disarankan kalau olahraga terutama jogging itu janganlah pakai masker ya, kan ngap. Jangan pakai masker. Jadi kebanyakan aku tuh nemu orang yang ketika jogging pakai masker gitu. Aduh. Tapi kan misalnya kayak pandemi gini, kalau misal jogging nggak pakai masker gimana gitu? Kan emang diwajibkan pakai masker gitu kan? Nah, memang sih diwajibkan pakai masker, tapi diusahakan jangan pakai masker waktu joggingnya. Dan untuk di tempat jogging itu pilih-pilih tempat lah, kayak yang sepi dan tidak berkerumunan gitu. Sehingga aman kalau tidak pakai masker. Jadi salah satu dampak itu dari pandemi ini, salah satunya ya seperti kita inilah, virtual, online ya kan, suasana kampusnya nggak dapet gitu. Ya dah. Oh ya, ngomong-ngomong kalian tuh udah offline nggak sih? Offline sih belum, cuman yang kemarin itu sebelum Lebaran Idul Fitri itu sempat offline, cuman itu praktikum doang. Dan ada isu-isunya kami akan offline lagi tapi praktikum juga. Jadi untuk tatap belajar, untuk tatap muka dalam belajar mengajar itu belum penuh kayaknya. Ada nggak sih isu-isu kayak misalnya mau hibrid itu setengah online setengah offline gitu, kayak misalnya yang di SD gitu, SD SMP SMA di sini kan udah pada hibrid gitu kan, setengah online setengah offline. Ada nggak kalian kayak gitu? Kayaknya belum ada isu. Kalau kampus Arsi gimana? Kalau kampusku sih belum, ya maksudnya tuh kan
ya daring keseluruhan gitu. Nah ada nih Belum ada. kampus kenal nggak? Mungkin teman Arsi nih, ya, Alam. Oh, Nopal ya. Nah itu dia tuh di UPI kan, di UPI. Jadi dia tuh ada isu-isunya bahwa bakal setengah online, setengah offline gitu. Nah iya hibrid. Sama kayak Unsri kayaknya. Unsri tuh kayak mau hibrid gitu. Aku diceritain dari teman gitu. Oh, oke. Jadi tahu nggak sih di Bangka, di provinsi Bangka tuh lah masuk varian virus baru. Delta gitu. Varian Delta di Bangka itu, di provinsi Bangka. Nah kalau masuk ke Belitung nggak bisa bayangin sih. Katanya sih kalau untuk varian Delta itu emang udah masuk di Belitung katanya. Di Belitung ini, di Kepulauan Belitung. Tanjung Pandan. Iya. Oke. Udah masuk gitu. Udah. Kemarin tuh kan anak-anak kan sempat offline kan sekolahnya. Nah, baru masuk hari terus ada kabar bahwa ada varian virus yang delta itu. Nah, jadi mereka diliburkan gitu kemarin. Nah, terus masuk lagi gitu kan karena emang udah reda kayaknya. Nah, menurut Arsi nih, efektif nggak kalau kita online kayak gini? Sebenarnya tuh dari segi materi tuh kurang efektif gitu kan, karena kan sebagian orang tuh kan ada yang cepat menerima secara itulah salah satunya. Gitu kan. Kesulitan di materi sih kalau aku tuh lebih enak kalau langsung ngedengar, maksudnya itu kan langsung ya kayak apa namanya? Langsung merasakan gitu, enggak benar langsung merasakan suasana tegang terus di kampus atau di sekolah gitu kan, benar. Aduh, ngeri. Udah berapa tahun? Udah satu tahun lebih ya, 1 tahun lebih dari bulan Maret. Sekarang lah bulan Agustus ya, lah bulan September. 1 tahun lebih online ya, seperti itulah. Jadi gimana cara Arsita tuh mencegah dari virus corona ini? Apa ada strategi atau gimana gitu? Ya kalau aku sih ya yang pertama itu kan tetap mematuhi protokol kesehatan, terus nggak keluar rumah kalau emang nggak perlu gitu kan, terus banyak-banyak mengkonsumsi vitamin C gitu kan, ya gitu. Ya itu udah bener sih ya. Yang terakhir itu adalah olahraga ya, jangan lupa olahraga. Ya olahraga. Jangan lupa olahraga. Sebelumnya terima kasih untuk Arsita Widianti, namanya untuk Arsita Widianti, karena telah meluangkan waktunya untuk buat video sebagai receiver atau sebagai penerima pesan untuk komunikasi ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama.